Kita tuh nggak seharusnya hidup di bawah kontrol orang lain. Nggak semua permintaan orang itu harus kita turutin. Kita mungkin bisa nyenengin semua orang, tapi yang ada itu kita akan capek sendiri. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Guys, pernah gak sih di hidup ini kamu tuh ngerasa capek banget karena selalu disuruh-suruh sama orang? Atau kamu tuh ngerasa capek karena harus memenuhi semua ekspektasi orang-orang terhadap kamu? Atau kamu tuh ngerasa sering banget kecewa sama orang lain? Kalau kamu ngerasain hal-hal yang udah aku sebutin tadi, bisa jadi karena kamu itu nggak punya yang namanya batasan. Batasan atau boundaries itu adalah limit tentang hal-hal apa aja yang acceptable dan enggak, hal-hal apa aja yang bisa kita tolerir dan enggak, dan limit ini berlaku untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, batasan ini bisa berupa fisik, emosional, bahkan mental. Kenapa sih setting boundaries itu menjadi penting? Pertama, melindungi kesehatan mental. Boundaries itu berfungsi sebagai pelindung dari orang-orang yang dengan sengaja mau memanipulasi kita, dengan sengaja mau memanfaatkan kita, atau dengan sengaja mau mengontrol kita. Kita tuh nggak seharusnya hidup di bawah kontrol orang lain. Kita punya otonomi sendiri atas diri kita, dan nggak seharusnya juga kita hidup sebagai people pleaser. Kita tuh nggak bisa terus-terusan memprioritaskan orang lain di atas prioritas kita. Kita nggak bisa terus-terusan nyenengin orang lain, karena faktanya orang-orang yang berusaha kita senangkan hatinya, ada beberapa yang tidak memberikan feedback yang baik pada kita. Kita mungkin bisa nyenengin semua orang, tapi yang ada itu kita akan capek sendiri, karena nggak ada jaminan dengan nyenengin orang lain tuh kita juga akan bahagia hidupnya. Dengan adanya boundaries ini membantu kita untuk menyeimbangkan kesejahteraan mental, fisik, dan juga emosional, dengan memastikan bahwa kita tidak memberi lebih dari yang kita mampu. Yang kedua, memperkuat hubungan. Setting boundaries ini membantu dalam memperkuat hubungan, menjalin hubungan yang sehat, karena kita lebih bisa jujur dan terbuka terhadap diri kita sendiri, terhadap pasangan kita, terhadap teman kita, terhadap keluarga kita, bahkan terhadap rekan kerja kita. Kita lebih bisa jujur dan terbuka tentang gimana cara kita mau diperlakukan orang, gimana cara kita memperlakukan orang, apa-apa yang bisa kita toleransi dan enggak. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Secara tidak langsung, boundaries ini memberikan kita kendali atas diri kita sendiri. Dengan kendali itu, kita jadi lebih bijak dalam memberikan batasan terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Misalnya sesimpel berani mengatakan tidak. Nggak semua permintaan orang itu harus kita turutin. Nggak semua ekspektasi orang harus kita penuhi. Karena seharusnya dalam hidup ini kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawab kita. Gimana sih cara membuat batasan yang sehat? Kamu bisa mulai dengan mengenali diri kamu sendiri. Kamu harus tahu apa yang akan kamu prioritaskan dalam hidup ini. Kalau kamu udah kenal sama diri kamu sendiri, kamu tahu apa yang kamu prioritaskan, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu lebih bisa bijak dalam mengambil keputusan, dan kamu lebih bisa bijak dalam bersikap atau berperilaku terhadap orang lain atau terhadap dirimu sendiri. Selanjutnya, kamu bisa mulai dengan berkomunikasi yang jelas. Kamu harus berlatih untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, apa yang tidak kamu inginkan terhadap orang-orang di sekitarmu. Kamu tuh harus bersikap jujur dalam berkomunikasi, supaya batasannya itu jelas, dan supaya orang lain itu juga lebih bisa memperlakukan kamu dengan baik, supaya kamu gak diremehin lah sama orang lain, dan supaya kamu tuh gak ngerasa capek terus gitu loh. Misalnya dalam kerjaan, ketika kamu dikasih kerjaan A, B, C, D gitu, padahal kerjaan kamu itu cuma sebatas A sampai C aja, tapi ternyata ada kerjaan tambahan D, E, F. Kamu bisa dengan lantang untuk menolak, karena ya itu bukan kerjaan kamu. Selanjutnya, kamu bisa mencoba untuk bersikap tegas dan bijaksana. Bersikap tegas ini tuh sangat penting dalam menetapkan batasan. Jadi dalam menetapkan batasan tuh kita nggak boleh setengah-setengah, kita nggak boleh abu-abu. Jangan pernah takut untuk kehilangan orang lain hanya dengan bersikap tegas dalam membuat batasan. Kamu tuh harus lebih takut
untuk kehilangan dirimu sendiri. Karena dalam hidup ini kita memang gak sepantasnya bergantung sama orang lain. Belajar untuk dengan tegas mengatakan tidak terhadap hal-hal yang memang gak kamu butuhkan. Jangan pernah takut dijauhin sama orang, jangan pernah takut tidak diterima. Yang terakhir, jangan takut menetapkan ulang batasan. Nah, terkadang batasan-batasan yang sudah kita tetapkan sebelumnya itu bisa jadi berubah seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan kondisi dan situasi hidup yang sedang kita alami saat ini. Gak apa-apa kok untuk menetapkan ulang batasan, itu tuh wajar. Nah, buat kalian semua yang masih ngerasa gak enakan, buat kalian semua yang masih ngerasa jadi people pleaser, kalian bisa mulai dari sekarang coba setting boundaries. Mulai dari hal kecil aja, terapkan batasan terhadap diri kamu dan juga terhadap orang lain. Misalnya, aku menerapkan batasan pada diriku sendiri, aku itu tidur maksimal jam 10 malam. Atau misalnya saat bekerja, jam kerjaku itu jam 6 sampai setengah 3. Ya, kalau misal pun ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal saat itu, aku menetapkan untuk aku maksimal jam 3 harus udah pulang. Nggak boleh lebih dari itu. Selain itu, aku juga belajar untuk memberi batasan pada orang lain. Aku sudah mulai membiasakan diri untuk berkata tidak. Aku berani menolak ketika aku diajak main, tapi pas kondisi badan aku lagi capek. Atau misalnya aku berani berkata tidak terhadap ajakan teman aku yang misalnya dia ngajak aku nonton konser tapi ternyata aku nggak suka sama konsernya. Ya, aku belajar berkata enggak. Emang nggak secara instan sih, karena pada dasarnya dulu aku juga orang yang nggak enakan untuk menolak permintaan orang lain. Tapi semua itu butuh proses dan aku akhirnya bisa pelan-pelan berkata enggak. Itu mungkin setelah usia 23 tahun ke atas sih. Satu yang perlu kalian ingat, membuat batasan itu bukan berarti egois, tapi justru dengan membuat batasan itu malah menunjukkan bahwa kita itu menghargai diri kita sendiri. Dengan batasan yang sehat, kita lebih bisa menjadi versi terbaik dari kita sendiri tanpa merasa terbebani baik secara mental, fisik, ataupun emosional. So, mulai sekarang gak usah gak enakan, karena gak enakan itu bukan masalah kecil, gak enakan itu masalah besar. Katakan enggak untuk hal-hal yang memang kita gak perlu, dan katakan iya hanya ketika hal itu tuh benar-benar baik menurut kita. Karena pada akhirnya menghargai diri sendiri, merawat diri sendiri itu adalah langkah awal untuk kita bisa memberikan versi terbaik diri kita terhadap orang lain. Mau itu terhadap pasangan kita, mau itu terhadap keluarga kita, atau mau itu terhadap teman kita. Jadi segitu dulu video kali ini, semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like video ini dan jangan lupa subscribe dan pencet bel notifikasinya supaya kalian bisa dapat notifikasi ketika aku up video-video baru. Thank you guys, selamat berproses.